Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita bertanya pada seseorang muslim tentu kondisi yang mereka inginkan di akhir hidupnya, mereka pasti akan menyebut atau mempunyai keinginan yang namanya husnul khatimah. Arti husnul khatimah adalah sebuah akhir yang baik. Dan kalimat husnul khatimah ini juga sering diucapkan ketika terdapat seseorang yang sedang meninggal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim atau berserah diri. Surat Al-Imran ayat 102. Mati dalam keadaan husnul khatimah memang seharusnya menjadi salah satu impian dari semua umat muslim. Arti husnul khatimah adalah sebuah akhir kehidupan seseorang dalam kondisi yang baik atau diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah juga memiliki keutamaan tersendiri. Seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah dinilai memiliki tanda-tanda bahwa dirinya meninggal dalam keadaan yang sangat baik. Banyak anggapan masyarakat mungkin sudah tahu tentang arti husnul khatimah ini. Sayangnya yang banyak terjadi di tengah masyarakat adalah penulisan husnul khatimah yang keliru, seperti pakai kha husnul khatimah. Perubahan kalimat ini tentu juga akan mempengaruhi arti husnul khatimah atau yang pakai ha itu sendiri. Berikut kami jelaskan apa arti husnul khatimah beserta tanda-tanda orang yang mendapatkannya, dan bagaimana cara seorang muslim bisa mendapatkan untuk husnul khatimah tersebut. Arti husnul khatimah diambil dari kata husnun atau hasan yang artinya adalah baik atau kebaikan, sedangkan khatimah memiliki arti sebuah daripada akhir. Jadi arti husnul khatimah adalah sebuah akhir yang baik. Maksud akhir yang baik adalah kematian yang berakhir dalam kondisi yang baik atau diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana arti husnul khatimah ini memiliki makna yang sangat baik bagi umat muslim. Namun sebagian orang justru salah mengeja tulisan husnul khatimah ini dengan mengeja husnul khatimah dengan pakai kha. Padahal husnul khatimah memiliki arti yang jauh berbeda dari arti yang husnul khatimah pakai kha. Kha sama pakai ha. Kata husnul khatimah memiliki arti yang hina. Hina di sini dalam artian kha sin nun pakai kha. Melihat arti yang jauh berbeda tersebut, tentu akan sangat fatal bila ada seseorang yang mengucapkan lafal husnul khatimah yang berarti hina kepada orang yang telah meninggal. Walau demikian, kedua kalimat ini sebenarnya hanya beda transliterasi saja dan tetap merujuk ke satu kata yang sama. Seseorang yang menuliskan husnul khatimah atau husnul khatimah pakai ha pasti memiliki maksud dan tujuan yang bermakna akhir yang baik. Namun alangkah baiknya jika kita menggunakan kalimat yang benar, karena sudah mengetahui mana kalimat yang memiliki arti yang baik, tanda husnul khatimah,
dengan huruf ha. Seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah tentu memiliki tanda-tanda tersendiri. Adapun tanda-tanda husnul khotimah adalah seperti yang akan saya ungkapkan nanti, yaitu 7 tanda atau 7 golongan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, mengucap kalimat syahadat saat akan meninggal. Merujuk hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang nomor 2 yaitu meninggal dengan kondisi kening berkeringat. Ini merujuk dari hadis diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai dan Imam Ahmad. Nomor 3 yaitu orang yang dalam keadaan syahid. Selain syahid yang meninggal di medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid ada 5, yakni orang yang mati karena taun atau wabah. Nomor 2, orang yang mati karena menderita sakit perut. Yang ketiga, orang yang mati tenggelam. 4, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan-reruntuhan. Dan yang nomor 5 yaitu orang yang betul-betul mati syahid perang di jalan Allah, membela agama Allah. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun nomor 4 dari 7 golongan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal saat nifas atau saat sedang hamil bagi perempuan atau wanita. Merujuk hadis dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa syuhada, di antaranya wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya. Dia termasuk adalah golongan yang syahid, dan anak itu akan nanti menariknya dengan tali pusarnya ke surga. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkam Al-Janaiz halaman 53. Beliau menyatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Selanjutnya yaitu nomor 5, orang yang mati karena dibegal, hartanya ingin dirampas orang lain. Merujuk hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau beri kepadanya. Dia pun bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Lalu Rasulullah pun bersabda, bunuhlah dia. Bagaimana jika ia malah membunuhku? Dia balik bertanya. Engkau dicatat sebagai syahid, jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika aku yang membunuhnya? Lalu ia bertanya kembali. Ia yang di neraka, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun kelompok yang nomor 6 atau golongan yang nomor 6 yaitu meninggal ketika ribat atau menjaga wilayah di perbatasan-perbatasan yang di jalan Allah. Ada sebuah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Berjaga-jaga sehari semalam di daerah perbatasan itu lebih baik daripada puasa beserta sholat malamnya selama selama 1 bulan. Seandainya ia meninggal, maka pahala amalannya yang telah ia perbuat akan terus mengalir dan akan diberikan rezeki baginya, dan dia terjaga dari fitnah kubur. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun kelompok yang terakhir, golongan yang terakhir gitu nomor 7, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Ada hadis dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mencari ridha Allah, karena ingin bertemu zat Allah, kemudian amalnya ditutup dengan ridhonya, maka dia akan masuk ke dalam surganya. Barang siapa berpuasa karena mencari ridha Allah, kemudian amalnya diakhiri dengannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa bersedekah kemudian itu menjadi amalan terakhirnya, maka ia akan masuk surga. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ahkam Al-Janaiz, beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini adalah sahih. Adapun cara mendapatkan husnul khatimah adalah sebagai berikut. Allah dalam firman-firman-Nya sering memperingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri dan memperhatikan setiap apa yang kita kerjakan. Allah berfirman pada surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari kelak di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah adalah impian setiap muslim. Namun tidak semua muslim bisa begitu saja meninggal dalam keadaan yang baik. Lalu bagaimanakah caranya untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik ini? Beberapa ulama menyebutkan ada beberapa kiat-kiat untuk mendapatkan akhir yang husnul khatimah, yaitu pertama, menjaga iman dan ketakwaan secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha untuk bersungguh-sungguh memperbaiki lahiriah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga batin atau hati kolbunya kita dari semua kesyirikan-kesyirikan dengan membiasakan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, senantiasa berdoa kepada Allah agar dibawakan atau diakhirkan dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Yang nomor 4, senantiasa berzikir, baik zikir lisan ataupun di dalam hati. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam semua kondisi dan keadaan. Semoga dari pelajaran ini kita bisa mengambil manfaatnya. Semoga kita semua nanti di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.